Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta forum yang saya muliakan, satu persatu yang kami tidak sebut nama dan sekaligus jabatannya karena memang tidak nampak, saya hanya pakai HP ini. Mudah-mudahan dengan forum yang terbatas ini, medianya sangat sederhana ini, kita bisa mengoptimalkan tujuan kita mengadakan kegiatan ini. Ya paling tidak, meskipun belum ideal, kita ya kalau orang Jawa bilang kan daripada tinimbang lebih baik aluwung. Ya daripada memasuki Ramadan tanpa persiapan ya meskipun mendadak itu cukup memadai daripada tidak. Karena apa? Karena kalau pada zaman Rasul sendiri, para sahabat, salafus soleh itu persiapan menghadapi Ramadan butuh waktu 2 bulan. Sehingga ada doa yang cukup terkenal, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi persiapan baik itu mental, anggaran, fisik, kurikulum, ilmu, dan seterusnya itu butuh waktu 2 bulan, yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, kita sekarang cukup jadi pemberani itu. Menghadapi Ramadan cukup dengan persiapan 2 hari. Itu karena malam Selasa itu insya Allah sudah tarawih, kita sudah puasa, berarti hanya tinggal waktu 2 hari ini, Akad dan Senin, kita bersiap memasuki Ramadan. Mudah-mudahan meskipun 2 hari kita bisa memasuki Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan kita masih berharap kepada Allah diberi usia panjang, sehat, istiqomah, sehingga kita bisa menyempurnakan pada tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati rahmatullah, langsung saja kita semua sudah tahu bahwa puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun Islam. Jadi dari 5 tadi ada 1, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Nah tentu saja kita di Ramadan ini harus yakin, harus mantap, harus paham bahwa puasa kita harus sah. Nah, jangan sampai kita tidak sah puasa kita, sehingga kita sudah siap tentang fikih menghadapi puasa. Puasa itu fikihnya sebenarnya sangat sederhana. Kenapa? Ya, yang sah itu hanya niat, kemudian meninggalkan yang membatalkan saja. Nah, itu. Yang banyak itu nanti hikmahnya, yang banyak itu adalah keutamaan-keutamaannya, sunat-sunatnya. Tapi minimal kita berniat karena Allah melaksanakan ibadah puasa itu di bulan Ramadan, di hati, tidak harus diucapkan, kemudian kita menahan yang membatalkan puasa. Itu saja prinsipnya, sehingga minimal puasa kita sah. Tetapi banyak orang yang lupa bahwa sebetulnya bulan Ramadan itu bulan untuk memperingati turunnya Al-Quran. Nah, jadi sebetulnya bulan Ramadan adalah bulan untuk peringatan nuzulul Quran. Sejak dari awal Ramadan seharusnya kita sudah mengadakan peringatan nuzulul Quran itu seharusnya. Karena di dalam surat Al-Baqarah 185 kan sudah ditegaskan. Sahru Ramadan alladzi unsila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang kita disuruh berpuasa,
melaksanakan ibadah tambahan yang lain dalam rangka untuk mengingatkan kembali tentang turunnya Al-Quran dengan 3 fungsi utama dan pertama. Jadi Al-Quran itu punya fungsi utama dan pertama yang sering dilupakan oleh manusia. Ya, ini apa? Fungsi sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas bagi petunjuk, dan sebagai pembeda. Kalau sekarang ya sebagai Google Map dalam perjalanan kita. Makanya kalau saya disuruh ngisi ceramah, datang sendiri di tempat yang asing, saya selalu mohon di Sherlock. Nah, dikirimkan lokasinya lewat Google Map. Nah, dengan itulah saya akan menggunakan dia sebagai hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda. Nah, jadi kita ketika sudah mulai setel, terus sudah pasang setat, Google Map kita itu sudah mulai dikasih petunjuk dulu global. Pokoknya Anda mengikuti jalur ini sejauh sekian puluh kilometer. Nah, hanya global aja, sehingga operatornya tidak cerewet, karena masih bersifat hudan, petunjuk global. Nanti kalau sudah agak dekat, itu sudah dijelaskan oleh operatornya tadi. Nah, nanti Anda kira-kira kurang 300 meter, kurang ini, itu sudah mulai dijelaskan lebih. Apalagi kalau sudah dekat, nanti dikasih furqan. Nah, itu jangan yang ke kanan, tapi yang ke kiri. Tempat Anda ada di sebelah kiri, sudah sampai. Nah, itu namanya hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itu diturunkan untuk itu. Jadi sebetulnya Quran itu diturunkan untuk kepentingan manusia sebelum mati, bukan untuk sesudah mati. Jadi yang butuh Quran itu adalah orang yang belum mati, bukan orang yang sudah mati. Ini kan kadang-kadang juga salah kaprah. Kita ngirim Quran untuk orang yang sudah mati. Ya tidak salah kalau pahalanya kita kirimkan, orang yang hafal Quran nanti orang tuanya dapat mahkota, dia dapat syafaatnya, dia ini. Itu memang 1 huruf saja 10 kebaikan, itu enggak kita nafikan, memang iya pahalanya. Tapi sebetulnya yang sering dilupakan manusia sehingga setiap tahun harus diingatkan adalah tentang fungsinya tadi sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Maka puasa itu la'allakum tattaqun harus dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 2. Siapa orang yang takwa itu? Ya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang takwa itu yang sudah tidak punya keraguan sedikit pun menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuknya. Nah itu. Jadi kembali bagus. Jadi kalau ngadakan peringatan nuzul Quran seharusnya ada revolusi sekarang kalau ngadakan loh ya. Itu ya kalau bisa malah justru taweh pertama itu kita adakan peringatan nuzul Quran. Kita undang penceramah yang baik, yang sistematis, yang menjelaskan dengan mudah. Kenapa? Justru pada malam pertama tarawih itu semua jamaah itu kumpul. Baik yang awam maupun yang itu kumpul. Nah itu kesempatan. Nah kalau kita peringatan nuzul Quran menunggu malam 17, menunggu malam 21, itu ya boleh-boleh saja wong peringatan bukan syariat. Tetapi biasanya ya jamaahnya sudah sepi, kemudian yang tinggal di masjid yang mau ngaji hanya orang-orang yang memang sudah punya kedekatan dengan Quran. Nah, justru sebetulnya yang jadi sasaran adalah orang-orang yang belum dekat dengan Quran itu yang perlu diingatkan. Dan itu hadir pada malam pertama tarawih sampai meludak masjid-masjid, musola, dan seterusnya. Itu seharusnya dimanfaatkan untuk adakan kegiatan yang membuat orang sadar Ramadan ini untuk mengingatkan kembali tentang fungsi utama Al-Quran diturunkan. Nah, kenapa kok perlu diperingatkan? Ya karena al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Menungso itu tempatnya salah dan lupa. Sehingga Allah sendiri punya catatan. Di dalam sejarah Allah menurunkan kitab suci. Entah itu Zabur, Taurat, Injil, termasuk Al-Quran, ya otomatis manusia akan terpecah menjadi 3 kelompok. Jadi orang yang diberi amanah menerima Quran itu pun nanti juga tidak sama cara menangkapnya. Ada 3 makom, ada 3 klasifikasi. Gitu. Orang yang mensikapi kitab suci, silahkan nanti Bapak Ibu baca surat Fatir ayat 32.
Summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati binillah. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi sudah dipilih, yang akan menerima itu sudah diseleksi. Seperti orang kuliah itu sudah diseleksi. Penerimaan karyawan sudah diseleksi, tapi tetap setiap komunitas manusia ada 3 kelompok manusia. Yang dzalimu li nafsi, yang di bawah rata-rata, yang kesadarannya terhadap hak lebih tinggi daripada kewajibannya. Yang kedua adalah yang muktasid, orang yang adil, ya hak dan kewajibannya seimbang. Ada orang yang sabiqum bil khairati binillah. Ada yang kewajibannya lebih disadari ketimbang haknya, termasuk di yayasan, di sekolah, itu juga guru-guru pun juga diseleksi, juga ada 3. Di tempat saya juga begitu. Ada guru-guru yang kami sebut dengan pejuang Miftahun Najah. Itu mereka orang-orang yang terbukti kewajibannya terhadap yayasan itu lebih tinggi daripada haknya, maka mereka nggak berpikir digaji berapa, dapat berapa, yang penting dia bahagia, puas, bekerja maksimal. Itu namanya pejuang. Tapi ada yang ya sekedar mau saya digaji sekian, saya ya kerjakan sekian. Mau gaji saya ya sekian, ya prestasi saya sekian, ya pokoknya adil. Muktasid, tapi ada loh ya, juga 1-2 karyawan saya yang kalau hak nomor 1, tapi kalau kewajiban nanti dulu. Itu jadi kalau kewajiban mengumpulkan nilai macam-macam itu mesti paling lambat. Tapi kalau menerima gaji paling duluan itu ya ada. Jadi sekalian Bapak Ibu, termasuk sikap manusia menghadapi Quran itu ada 3 tadi. Surat Fatihah ayat 32. Ada yang dzalimu li nafsih, ada yang muktasid, ada yang sabiqum bil khairati binillah. Siapa yang dzalimu li nafsih? Salah satu keterangannya bisa dibaca nanti surat Jumu'ah ayat 5 itu. Orang yang dzalimu li nafsih itu diibaratkan oleh Allah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Jadi orang Islam yang dzalimu li nafsih terhadap Quran itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Apa artinya? Ya paling tidak keledai itu ketika membawa kitab yang tebal ada 3 hal. Pertama, bagi keledai, kitab tebal itu hanya sekedar beban yang memberatkan. Jadi membawa kitab yang tebal itu bagi keledai sekedar beban yang memberatkan. Jadi juga jangan heran kalau dalam kenyataan banyak orang mengaku Islam, punya Al-Quran, percaya kepada Quran, Quran dihina marah, tapi Quran dianggap sebagai beban. Suruh ngaji bawa Quran berat, suruh buka Quran berat, suruh baca ngantuk, suruh belajar ruwet, dan seterusnya itu. Apalagi suruh ngamalkan, mesti mikir-mikir itu. Gogek-gek, dan seterusnya. Itu namanya orang yang Quran dianggap sebagai beban. Yang kedua, namanya keledai, meskipun membawa kitab yang berisi petunjuk, tidak ada baginya dorongan sedikit pun untuk penasaran, ingin tahu apa isinya kitab yang dibawa itu. Jangan heran juga, banyak orang Islam yang sudah baca Quran sangat lancar, bahkan sudah sangat hafal, tetapi belum ada ketertarikan, kepenasaran sedikit pun. Quran itu isinya apa toh? Gitu. Saya harus bagaimana toh sebagai orang yang percaya kepada Quran? Nggak ada tahu. Ya sudah, hanya sudah hafalan, hanya sekedar dibunyikan saja untuk cari pahala. Dan yang ketiga namanya keledai yang ketika berjalan tidak dibimbing, tidak dituntun oleh petunjuk yang ada dalam kitab yang dibawa. Jadi banyak orang Islam dalam pergaulan tidak pakai ukuran Quran, dalam ekonomi tidak pakai ukuran Quran, dalam berpakaian tidak berukuran Quran, dalam berkesenian juga tidak menggunakan ukuran Quran. Mungkin gelarnya sudah haji, sudah macam-macam, tapi hidupnya belum Qurani dan tidak mau diajak. Bahkan kalau ada orang ngajak dicap radikal, dicap fundamentalis, ekstrim kanan, intoleran, dan seterusnya itu. Nah itu namanya kelompok yang dzalimu li nafsi. Itu mesti ada, kalau nggak ada Quran berarti tidak benar. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu hormati, adalah kelompok muqtasid. Orang Islam yang pertengahan sudah taat, tapi hanya sekedar minimalis daripada tinimbang lebih baik aluwung.
Itu daripada masuk neraka, mending masuk surga kelas ekonomi, nggak apa-apa. Ya dia juga sudah tahu ajaran agama, diamalkan semampunya. Yang penting saya itu menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kalau disuruh yang sunnah-sunnah, ya nanti dulu tak pikirnya. Kalau disuruh meninggalkan yang makruh, saya juga pikir-pikir dulu, wong cuma makruh. Kalau disuruh yang mubah, ya wong mubah ya aja, nggak apa-apa. Saya bebas, merdeka. Yang penting saya menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu yang kelompok muktasid. Tapi ada yang sabiqum bil khairati binillah. Yang fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ingin jadi juara. Nah, ingin jadi orang yang sempurna, masuk Islam ya secara kafah. Kalau takwa ya dengan sebenar-benar takwa. Ya, sadar untuk berserah diri, itu kelompok yang sabiqum bil khairati. Nah, mari sebelum memasuki Ramadan, kita introspeksi. Kira-kira menjadi manusia yang model mana terhadap Al-Quran yang di Ramadan nanti akan diperingati turunnya. Apakah kita masih zalimul nafsi? Apakah kita muktasid? Apa sudah dalam proses menuju sabiqum bil khairati? Nah, itu pilihan. Nah, Bapak Ibu, yang saya muliakan rahimakumullah, kalau kita minimal memahami Quran sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda, paling tidak untuk menjalani hidup, ini sudah sering saya sampaikan, mungkin banyak yang sudah sangat hafal. Jadi Quran itu untuk kepentingan sebelum mati, bukan untuk sesudah mati. Intinya di situ, aslinya di situ. Bagaimana hidup kita melewati sebuah proses. Nah, ini perlu kita bahas sedikit sebagai pengantar. Di dunia ini kita tidak lama. Hasadu ummati minasitina ila sabain. Harapan hidup umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Jadi saya itu sudah sampai usia harapan hidup rata-rata minimal. Maka sebenarnya saya itu sedang mempersiapkan kematian sewaktu-waktu. Karena Rasulullah sendiri hanya dikasih jatah 63 tahun komariah, tanggal bulan. Tapi kita sering mengukurkan pakai tanggal syamsiah, matahari, yang setiap tahun selisih 11 hari. Jadi seusia saya, 61 tahun ini, Nabi sudah wafat. Jadi ketika Nabi wafat, ya kira-kira seusia saya ini. Ya masih sehat, masih gagah, masih itu. Nah, itu Nabi. Nah, kalau kita berapa? Ya paling banter hidup yang tanpa masalah itu ya 75 lah. Kalau sudah di atas 75, apalagi di atas 80, hidup itu sudah bermasalah dan akan menjadi masalah. Jarang orang yang usia 80 tahun ke atas bisa tetap jadi orang hebat, itu jarang sekali. Nah, Bapak Ibu, yang 80 tahun itu untuk apa? Untuk walatansa nasibaka minat dunya. Surat Al-Qasas ayat 77. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Juga dalam rangka apa? Fit dunya hasanah sebelum wafil akhirati hasanah. Jadi kita di dunia itu harus sukses dulu, baik dulu sebelum di akhirat. Karena kebaikan nanti di akhirat sangat ditentukan oleh dunia kita. Singkat-singkat, di dunia yang hanya 80 tahun tadi kira-kira, hendaknya kita bagi 4. Puncaknya 40. Silahkan nanti baca surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu puncak usia itu 40. Jadi kita pernah hidup sebelum 40, saya pernah hidup sebelum 40, dan nanti akan hidup, dan sekarang dalam proses, di atas 40. Ya, tunas, puncak, tumbang. Silahkan baca surat Ar-Rum ayat 54. Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'din quwwah, summa ja'ala min ba'din quwwatin dha'fan wa saibah. Dialah Allah yang menjadikan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, kira-kira usia 40, dan setelah itu akan mulai lemah dan beruban. Ya, tunas, puncak, tumbang, bung, pring, tunggak. Itu proses kebangkitan, keemasan, dan kehancuran. Muda, dewasa, dan tua, itu adalah siklus hidup yang harus dialami. Nah, oleh karena itu saya akan membagi 2. Petunjuk dalam Quran itu kita bisa ambil, meskipun tidak kopi, tidak jelas, tapi bisa kita pikirkan. Kita cari hikmahnya. Jadi apa? Per 20 tahun, 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60, 60 sampai akhir hayat, kita fungsikan petunjuk Al-Quran bagaimana kita mengisinya. Karena apa? Umur ini besok akan ditanya. Ingat Bapak Ibu, ini bocoran soal, pasti keluar. Besok ketika
kiamat datang, manusia dibangkitkan kembali, itu akan ditanya 4 hal sebelum beranjak. Tentang umurnya untuk apa digunakan, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan, tentang hartanya dari mana didapatkan dan kemana dia infakkan, ada akuntansi, ada apa debit dan kreditnya, pendapatan dan belanjanya, kemudian tentang ilmunya, apa yang telah diperbuat dengan ilmu itu akan ditanya. Ya paling tidak dengan umur. Kalau kita mati sebelum 40, apa yang, kalau dijawab umurmu untuk apa? Kalau kita mati sebelum 40, apa jawaban kita? Kalau kita mati sebelum 60, apa jawaban kita? Kalau mati di atas 60, kita juga harus bisa memberi jawaban. Karena akan ditanya. Dan sekarang kita harus mempersiapkan jawaban itu. Jangan sampai kita nanti tingak-tinguk di sana. Masa sudah punya ilmu yang banyak, jadi ini kok tingak-tinguk di sana nggak tahu jawabannya, ya rugi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, singkat-singkat ini juga perlu para pendidik, para guru, para pengurus yayasan harus paham mendidik manusia itu untuk apa, atau untuk supaya dia bisa melewati hidup yang bagaimana, atau minimal di dunia, apalagi nanti di akhirat. Yang pertama 0 sampai 20. 0 sampai 20 adalah perjuangan jihadnya itu untuk berprestasi. Maka orang tua, guru, pemerintah harus punya perhatian kepada anak muda itu juga supaya bisa menjawab masa mudanya itu untuk apa. Masa muda itu sampai usia 20 tahun untuk berprestasi. Menjadi manusia yang punya prestasi. Siapa yang menilai? Yang menilai ya gurunya, ya kiainya, ya pelatihnya, ya musrifnya. Kenapa? Karena yang mendidik mereka, termasuk orang tua, anak-anak saya, murid-murid saya, santri saya harus menjadi sosok-sosok yang berprestasi sebelum 20 tahun. Nah, prestasi apa yang mereka butuhkan? Setidak-tidaknya ada 3 prestasi potensi diri. Itu SDM, human resources-nya itu hebat. Itu sari insaninya itu hebat. Apa prestasi? Ada prestasi kolbiyah, ada prestasi akliyah, dan ada prestasi jasadiyah. Jadi setiap, apalagi sekolah-sekolah IT itu harus punya target. Lulusan kami harus menjadi orang yang prestasi hatinya, prestasi otaknya, dan berprestasi ototnya secara terpadu. Jadi IT itu kan bukan infak terus, atau iuran tertinggi, tapi terpadunya 3 komponen manusia, kolbiyah, akliyah, dan jasadiyah. Jadi maka ilmu yang diberikan anak-anak kepada anak sesuai berprestasi ada 3 ilmu, maka kurikulum kita 3. Secara terpadu, ada ilmu syar'i, ada ilmu profesi, dan ada ilmu bela diri. Jadi ilmu syar'i untuk mengantarkan prestasi hati, ilmu profesi untuk mengantarkan prestasi otak, dan ilmu bela diri untuk mengantarkan prestasi otot. Jadi anak kita sejak dini harus dilatih. Itu secara optimal terpadu untuk bisa olah rasa, bisa olah rasio, dan bisa olahraga. Kalau di tembok-tembok sekolah itu ada takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, dan produktif. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip, ngerti, pinter, tur prigel, iso dikir, pinter mikir, gelem ngrewangi dangir karo pidel, lek dhe musuh wani mlintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, masalah kreativitas, dan masalah kriminalitas. Olah rasa, olah rasio, dan olah raga. Bisa kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja keras. Kalau kerja keras, Allah kasih rezeki pas. Kalau kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Tapi kalau kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, Allah janjikan wa yarsukhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tanpa batas. Nah, 20 tahun harus ini. Harus orang yang dipakani warak, sandangi rapet, turok kene ngonanget, targetnya meng sehat, kuat, diangkat berat, diundang pikir teko, jak mikir ora iso, kon jangir karo pidel lunga, lek enek sego mateng do gelem mara. Niku lek dibeleh larang mendo.
Sehat, kuat, diangkat berat, diundang zikir nggak mau datang, jak mikir nggak menyelesaikan persoalan, membersihkan rumput lari tunggang langgang, begitu ada masakan matang baru berdatangan. Itu kalau disembelih mahal binatang. Itu. Jadi Bapak Ibu monggo, Yayasan Bina Umat Mulia harus mampu nanti melahirkan generasi, dalam Quran namanya generasi ulil albab. Dalilnya silahkan baca surat Al-Imran 190-191. Itu sebetulnya konsep Islam terpadu itu inspirasi kurikulumnya dari itu surat Al-Imran 190-191. Melahirkan manusia ulil albab, ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Alangkah indahnya kalau generasi muda kaum muslimin memiliki 3 prestasi tadi. Suruh Quran ya hafal, matematika ya pinter, karate, kempo, pencak silat, tapak suci juga pinter. Ya minimal dia bisa ilmu bela diri pasif, bisa lari dan sembunyi. Nah, anak sekarang pendidikan kita sekarang terutama yang pendidikan nasional kan habis-habisan. Ilmu syar'i malah dianggap itu mengancam, melahirkan radikalisme, ilmu profesi ya tipu-tipuan saja. Guru-guru diwajibkan ngaji, ngarang biji, itu anak dapat nilai 30 harus ditulis 75, gurunya yo tegel, wong tuane yo seneng dihapusi gurunya, akhirnya anak kita jadi korban semua. Nah, apalagi ilmu bela diri anak kita itu nggak bisa renang, nggak bisa berkelahi, nggak bisa ini, ya udah kayak pitik broiler, hidup dari fasilitas bukan dari realitas. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, 0 sampai 20 harus bisa mengantarkan manusia berprestasi. Nah, sekarang kalau 20 40 apa? Harus menjadi orang yang sukses. Karena kalau tidak dikawal, tidak semua orang yang punya prestasi itu sukses. Saya banyak teman-teman saya dulu di SD atau SMP atau yang lebih berprestasi dari saya. Tapi ternyata tidak sukses, baik ekonominya, keluarganya, karirnya, itu nggak sukses. Karena apa? Nggak dikawal. Maka dalam pendidikan, terutama bagi pemuda, itu harus dikawal supaya menjadi orang yang sukses. Apa standar kesuksesan? Ya silakan baca surat Al-Imran ayat 14. Indikasi kesuksesan itu ada 6. Suyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah wal khayl musawamah wal an'am wal has zalika mataul hayatid dunya. Jadi Bapak Ibu ada 6. Jadi usahakan dengan ilmu syar'i, ilmu profesi dan ilmu bela diri, dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas tadi, generasi muda kita mulai usia 20 tahun sudah siap menikah. Sudah siap mandiri karena sudah punya prestasi tadi. Bisa menanggung risiko terhadap perbuatannya sendiri. Orang tua sudah bisa lepas usia 20 tahun seharusnya. Karena dia sudah punya ilmu tadi. Nah, nikah. Setelah itu punya anak, wal banin. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, punya harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran, yang bisa nabung. Kalau orang dulu tabungnya dalam bentuk emas dan perak. Ya kalau sekarang kita punya ATM, gold dan silver. Jadi urutannya begitu. Berprestasi dulu, mampu menghadapi masalah, punya ilmu, menikah. Setelah menikah, baru punya anak. Setelah punya anak, baru menabung. Nah, kan kita terbalik. Menabung, pacaran punya anak, baru menikah. Nah, itu menabungnya nggak sukses, anaknya sudah lahir, nikahnya memalukan. Kan habis-habisan. Menikah dulu, kemudian punya anak, baru menabung. Yang keempat apa? Sukses itu. Wal khailil musawamah, punya kuda pilihan. Kuda itu alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi. Ya, kakinya 4, bodinya kuat, jalannya larinya cepat, dipandang memikat. Kalau sekarang standarnya Toyota Alphard. Jadi idealnya begitu ya, paling tidak ya kita punya mobil second lah ketika anak-anak kita sudah lahir, sehingga kalau pergi nggak kehujanan, nggak kanginan, kita berlindung. Seharusnya begitu target, kita punya roda 4.
bukan bebek tapi kuda. Nah, kemudian yang kelima apa? Wal an'am, binatang ternak. Binatang ternak rojo koyo. Ya, itu kekayaan yang tumbuh, aset yang tumbuh. Binatang ternak kan bisa besar, bisa bertelur, bisa beranak untuk berkembang biak. Jadi gaji yang semakin tinggi, pangkat yang semakin naik, karir yang semakin cemerlang, bisnis yang semakin sukses, popularitas semakin luas, itu namanya hidup dinamis. Nah, harus punya binatang ternak, tidak masih seperti yang dulu, tidak pernah berkembang ekonominya. Yang keenam, walhas. Usia 40 tahun seharusnya kita sudah punya sawah ladang. Kalau petani sudah jadi tuan tanah. Kalau pedagang sudah jadi juragan. Kalau perusahaan sudah jadi komisaris. Kalau di kantor sudah jadi kepala. Kalau di yayasan sudah jadi ya ketua pembina atau owner yayasan. Sudah mulai punya jaminan hari tua. Kalau di kota ya punya kos-kosan 24 kamar misalnya. Nah, kalau itu gaji yakin besok dapat pensiun, dapat pesangon, dapat askes, itu adalah diraih, diperjuangkan untuk 20 sampai 40 tahun tadi dengan sukses. Nah, yang ketiga, 40 sampai 60 targetnya apa? Untuk bahagia. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Fit dunya hasanah, salah satunya bahagia. Jangan sampai hidup sekali aja nggak bahagia. Belum tentu orang sukses bahagia. Tapi harus dilanjutkan dengan prestasi untuk sukses, dengan sukses dilanjutkan dengan bahagia. Jangan diputus sukses tanpa bahagia, rugi. Itu banyak loh orang-orang yang kelihatan, orang Jawa kan nyebut wang sinawang. Lihat di sawang sukses dan bahagia, tapi ternyata tidak, belum tentu. Saya sering mendatangi orang teman-teman yang sukses secara zahir tadi. Yang 6 tadi sudah lebih dari yang dibutuhkan. Ketika saya penak ya jenengan, jadi wong sugih penak golek duit omahe gede banget. Jawabannya apa? Sampean wae sing nyawang penak. Aku ki sing ngrasake rasane mumet, Mas. Stres, Mas. Bojo membuat stres, anak membuat stres, aset membuat stres, kendaraan membuat stres, karir membuat stres. Apa? Dia tidak melanjutkan program. Seharusnya dari prestasi menjadi sukses dan harus bahagia. Nah, kalau ingin bahagia, ya ada resepnya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Maka ayat itu doa khusus yang merasa berusia 40 tahun. Minta 5. Yang kalau saya analisis itu adalah resep untuk meraih kebahagiaan. Kalau kita bisa memiliki yang 5 ini, insya Allah hidup kita bahagia. Meskipun mungkin kita tidak hebat, tidak terlalu berprestasi, meskipun mungkin kita tidak terlalu sukses, tapi kalau bisa memiliki 5 sifat ini di atas usia 40, insya Allah bahagia. Yang pertama apa? Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhanku, berilah aku kesempatan mensyukuri nikmat yang memberikan kepadaku sebagai kesuksesanku, dan yang kepada kedua orang tuaku yang dulu mengajari, membiayai aku berprestasi. Jadi 40 itu nikmat itu 2. Nikmat lewat dirinya sendiri seikhtiar tadi sehingga dia disebut sukses, tapi juga ada nikmat lewat orang tua sehingga dia bisa berprestasi. Karena sekolahnya dibiayai, dididik, diantar jemput oleh orang tua, jadi berprestasi. Disyukuri. Mencari terus, ikhtiar terus, menambah terus, tapi harus diimbangi dengan syukur. Sebab ada rumus surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur akan ditambah, tapi kalau kufur malah jadi bumerang, jadi penderitaan. Pasangan hidup bahkan membuat menderita kalau dikufuri, anak membuat dia menderita, kendaraan membuat dia menderita. Tapi kalau kita ingin ditambah dari sukses menjadi bahagia, disyukuri. Jangan sibuk mencari, sempatkan untuk menikmati. Jangan hanya sibuk mengoleksi barang bergengsi, tapi tidak sempat mengambil fungsi. Bahkan sekarang banyak orang itu nikah, cari istri atau suami untuk gengsi, untuk pamer, kebanggaan, tapi dia nggak dapat kenikmatan. Setelah menikah rela berpisah,
Yang satu di dalam negeri, yang satu di luar negeri, yang satu di Jawa, yang satu di luar Jawa. Ketemu 3 bulan sekali. Loh, kapan menikmatinya? Itu kan hanya untuk gengsi, bukan untuk fungsi. Percuma punya pasangan tidak pernah memfungsikan. Nah, punya anak juga begitu. Disyukuri. Semua itu disyukuri. Allah akan nambah. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua, wa an a'mala solehan tardohu. Berilah aku kesempatan beramal soleh yang kau ridhoi. Kalau ingin bahagia, latihan ikhlas. Yang dicari cuma ridhonya Allah. Kalau ekstrimnya itu ya seperti sifat ibu kepada anak. Hanya memberi, harap, kembali. Cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah, atau sekarang panjang kilan. Dia nggak kecewa. Kenapa? Aku hanya untuk hidupku, hanya untuk melayani, untuk memberi. Balasannya dari Allah, bukan dari yang kita layani, dan bukan dari dunia. Rugi. Kalau kita berharap dari dunia itu salah alamat. Siap-siap bertepuk sebelah tangan, pasti kecewa. Seorang istri berharap kepada suami, ya saya yakin lebih sering dikecewakan ketimbang dipuaskan. Karena salah alamat. Orang tua kok berharap kepada anak ini, anak saya investasi di masa depan, tempat bergantung dari tua, Belgedes. Paling-paling Anda tua, suruh ngomong anaknya, harus sibuk dengan cucunya, nggak sempat ibadah, nggak sempat meningkatkan kualitas. Nah, jadi ikhlas, ridho, hanya memberi, tak harap kembali. Alladzina yunfikuna fis sarai wad-dara. Memberi di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang ketiga, kalau ingin bahagia apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Berilah aku kesuksesan dengan suksesnya anak cucuku. Jadi anak-anak kita kalau sudah 40 tahun kan kita punya anak, punya cucu. Saya sudah punya anak 6, punya cucu hampir 9. Nah, saya bahagia kalau apa? Kalau anak saya sukses, cucu saya berprestasi. Karena cucu-cucu saya sekarang fasenya fase berprestasi, 0 sampai 20. Anak-anak saya sekarang sudah waktunya untuk sukses, 20-40. Maka wa aslih li fi dzurriyyati. Berilah aku kesuksesan dengan suksesnya anak cucuku. Anakku sukses, cucu-cucuku berprestasi. Itu yang bahagia. Yang keempat, bahagia itu apa? Inni tubtu ilaik. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Ya, hidup tanpa beban dosa yang berlebihan. Karena apa? Setiap dosa itu sebetulnya pasti mengendap di jantung dan di kepala. Di otak, di dada dan di otak. Pasti meninggalkan bercak. Padahal kalau sudah 40 tahun ke atas, jantung kita itu sudah mengalami degenerasi. Otak kita juga begitu. Kalau bebannya tambah, semakin lemah, semakin ringkih. Maka orang-orang masih muda kena serangan jantung dan stroke, itu bukan semata-mata pola makan, pola hidup yang salah, tapi mungkin banyak masa lalu yang masih menyesakkan dadanya dan memusingkan kepalanya yang belum dilepas. Maka biasanya orang semacam itu berangkat umroh atau haji. Di sana ingin melepaskan segala beban jantung dan otaknya, minta maaf kepada relasinya, supaya apa? Dia lebih bahagia, lebih tenang. Itu kalau ingin tenang, jangan banyak menambah dosa di usia 40 tahun ke atas. Lepaskan. Kemudian yang kelima, kalau ingin bahagia apa? Wa ini minal muslimin. Kalau ingin bahagia, berserah diri, mengikuti regulasi, manut aturan. Ibarat di jalan, ya jangan biayaan. Di jalan pasti ada rambu-rambu. Minimal kalau di perempatan rame, kita harus waspada, ada 3 lampu. Lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning. Lampu merah untuk bicara larangan, lampu hijau tentang perintah, lampu kuning tentang peringatan. Ya waktu ada lampu merah ya berhenti, larangan ditinggalkan. Lampu hijau kita jalan, perintah dilakukan. Kalau ada lampu kuning peringatan ya kita harus lebih hati-hati dan waspada. Jangan sampai sudah usia 60 tahun boncengan dengan pasangannya, neng dalan rame pas neng perapatan lampu merah bablas, lampu hijau lampu merah bablas, lampu hijau malah mandek, lampu kuning malah mubeng-mubeng neng tengah perapatan karo geber-geber knalpot. Itu wis ra nyebut. Jadi berserah diri, manut larangan, itu larangan minuman keras mungkin dilanggar. Ya mendekati 60 kok mabuk, oplosan. Nah, itu sudah tidak akan nikmat, tidak akan bahagia. Bermaksiat, tidak akan bahagia. Maka bahagia adalah berserah diri, mengikuti syariat. Jadi jangan ngatur Allah, tapi kita sudah manut diatur oleh Allah.
Kan kadang-kadang kita syar'i, tapi ketika diatur Allah dengan syariat yang bertentangan dengan hawa nafsu, dengan kesenangan kita, kita kadang-kadang menganggap Allah tidak adil, menganggap ini hawa. Kadang-kadang kita begitu. Sudah waktunya lah kita manut agama, bukan agama manut kita. Ya, kita manut Allah, bukan Allah yang harus kita dikte manut kita. Itu kalau sudah mulai ingin bahagia. Kemudian yang 60 ke atas, monggo harus menjadi orang yang beruntung. Jadi ibaratnya 60 itu kan tutup buku, malaikat raqib dan atid yang mencatat amal kita, membukukan amal kita, debit kredit kita, dosa pahala kita itu kan akan tutup buku. Ibarat perusahaan kalau tutup buku harus punya pertimbangan. Nanti saya beruntung, apa saya impas, apa saya rugi. Ibarat dunia itu pertandingan, perlombaan, fastabiqul khairat, apakah saya menang, apakah saya draw, apakah saya kalah. Kalau dunia itu sebagai tempat adu nasib, aku besok ki dadi wong sing bejo, apa aku ki dadi wong sing gelo, apa aku ki wong sing getun gitu. Kalau misalnya dunia ini sebagai menuju kematian, kalau saya mati itu mati mulya, mati madya, apa mati nista, kan begitu. Kalau orang Jawa bilang, iki arep neng pasar, ben badi, kuwi aku ki arep ngandong, apa arep becak, apa arep mlaku dimik-dimik. Lek ngandong insya Allah oleh badi, neng lek becak insya Allah bakbuk, neng lek mlaku dimik-dimik mesti rugi. Nah, itu ada pilihan. Jadi usia 60 tahun ke atas untuk menjadi orang yang beruntung. Nah, kalau ingin menjadi orang yang beruntung, syaratnya apa? Ya silahkan baca surat Al-Maidah ayat 5. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi manusia yang beruntung di saat tutup buku nanti, mati tadi, kita harus memahami surat Al-Maidah ayat 35 paling tidak, tapi banyak ayat-ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wa jihadin fi sabilih la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, metode, strategi, cara yang terbaik untuk bisa mencapai tujuan kamu, target-target kamu tadi, dan berjalanlah, berjuanglah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau beruntung harus jihad, sungguh-sungguh, harus tahu strategi, harus takwa, harus punya keyakinan. Itu kalau ingin beruntung. Tapi kalau kita sekedar impas, ya monggo, sekedar impas, Ramadan nanti ya hanya sekedar impas tadi, ya maka kita hendaknya juga memahami surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Ya sungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, yang menegakkan sholat, yang menginfakkan rezekinya itu di waktu sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak rugi, lantabur. Nah, jadi kalau ingin tidak rugi, maka sederhana, minimalis. Ya gelem membaca Quran, ikut ngaji, cari ilmu sederhana saja, sholatnya juga tidak diremehkan, selalu perlu jamaah di masjid yang sunat dikerjakan, kemudian ketika infak, dia zakat, dia sedekah, wakaf dilaksanakan. Itu insya Allah lantabur, tidak rugi. Meskipun besok gelo, merasa kurang banyak. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau ingin rugi itu gampang. Ingin rugi gampang. Surat Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat 11. Ayat 9 yang saja Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang usianya sudah 60 tahun ke atas kok masih sibuk dengan harta, cari nafkah, kerja, ngopeni anak, ngomong cucu, macam-macam, sampai lupa ibadah, lupa cari ilmu, lupa membenarkan kesalahannya, lupa ngaji, itu nanti pasti rugi. Kenapa? Dia terjebak, terikat oleh yang pasti ditinggal,
tapi lupa dengan yang pasti dituju. Namanya anak, namanya harta kan pasti ditinggal. Nggak mungkin orang nenek sayang sama cucunya akan dibawa ke kuburan, kan tidak mungkin. Yang punya Toyota Alphard tadi kan nggak mungkin akan dibawa ke alam kubur. Akan ditinggal semua. Kalau sudah 60 tahun, itu ditinggal. Yang dipikirkan Allah. Nah, kalaupun tak mikirkan dunia, mikirkan anak, cucu, jangan sampai melupakan kewajiban kita untuk ketemu Allah. Nah, itu orang yang, nah kalau hanya sibuk yang ditinggalkan tadi, pasti rugi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saya yakin seluruh keluarga Bina Umat Mulia ingin menjadi orang yang beruntung. Tidak ingin menjadi orang yang rugi. Minimal menjadi orang yang impas. Nah, kalau begitu, kita harus menghadapi Ramadan punya peta. Punya komitmen, saya besok Ramadan puasa, ya saya itu akan puasa yang menguntungkan, apa yang membuat impas, apa yang merugikan. Ada 3 model puasa lah untuk memahami gampang pemahaman. Ada puasa model ular, ada puasa model bayi, dan ada puasa model ulat. Enek posone ulo, enek posone bayi, dan ada posone ular. Nah, kalau kita posone poso ulo, pasti rugi. Kalau posone poso bayi, insya Allah impas. Tapi kalau posone poso ular, insya Allah beruntung. Jadi, ular itu berpuasa. Sadar ular itu berpuasa. Mesti melungker, mesti topo. Nah, tapi kalau sahur, ular itu sahurnya sekenyang-kenyangnya. Rakus, sakwarke, kemlekaran. Akhirnya apa? Bar sahur, bar makan besar, ular itu melungker, diam. Banyak sekarang anak-anak kita sahur pol-polan, tapi subuhannya tidur. Nah, itu namanya seposo ulo. Bar sahur, turu. Tangi-tangi engko lek pas sholat, tangi-tangi engko lek pas adzan. Itu namanya poso ulo. Targetnya apa? Ya target ular berpuasa untuk menyiapkan badannya lebih besar dan lebih panjang. Buktinya ular setelah puasa apa? Hanya ganti baju baru, basa Jawa ini nelungsungi. Jadi bukti kesuksesan ular berpuasa kalau bajunya ganti baru. Tetapi setelah berpuasa, namanya tetap ular, tidak berubah. Bentuknya tetap bentuk ular, bahkan perilakunya menjadi ular yang lebih membahayakan. Kan banyak orang-orang setelah puasa senang kalau orang menderita. Simbahe laku tenang-tenang, bledosi mercon. Ada orang terawih tenang-tenang, nyumet kembang api, dar-dar. Ada orang dengarkan khutbah, dipameri pelembungan, pendetan diganggu. Kan banyak. Setelah Ramadan perilakunya malah lebih rak. Hari-hari diare, domencret kabeh, semua dimakan, semua diminum. Begitu puasanya tamat, maksiate kumat. Begitu datang lebaran, segalanya jadi bubar. Begitu setan dilepaskan, jadi kesetanan. Syawal hanya dijadikan program meningkatkan berat badan. 1 bulan Syawal mengsawalan saja, mengmangan saja, restoran ini, restoran itu, dan seterusnya. Itu namanya poso ulo. Pasti rugi dengan Ramadan. Kemudian kalau kita ingin impas, ya Ramadan kita puasanya puasa bayi. Kalau Bapak Ibu menyertai proses tumbuh anak-anak kita bayi, itu pasti ada fase puasa alami, puasa insting. Basa Jawa ini ngenteng-ngentengi. Jadi kalau kita punya bayi dalam proses tumbuh kembang, itu nanti ada namanya ngenteng-ngentengi. Aslinya apa? Dia menolak makan, menolak minum, ingin berpuasa. Tapi karena kita sayang, takut kalau ada bahaya, kita rayu, kita paksa untuk makan dan minum. Akhirnya apa? Ya ditolak dalam bentuk diare. Kalau perlu malah muntah, badannya demam. Karena apa? Ingin puasa, kok malah dipaksa makan, protes. Nah, hasilnya apa? Bayi setelah ngenteng-ngentengi, kata orang Jawa, tambah pintere, munda akale. Maka kalau bayi begitu biasa, oh wingi ngono ora iso mengarep tukul untune to tiba wah wis direwangi tak akeh ning dokter ngenteng-ngentengi. Kalau saya punya anak, udah pengalaman anak 2, 3, 4 sampai 6 itu enggak gampang ke dokter. Kenapa? Bisa jadi sakitnya tuh sakit ngenteng-ngentengi aja, butuh perhatian. Nah, karena Pak mau jalan, mau bisa bicara, mau bisa diajak komunikasi, itu sudah ada jeda. Kenapa? Ada tumbuh kembang. Nah, kalau tumbuh terus,
nggak pernah jeda. Ya nanti hanya fisiknya yang besar, yang gemuk, tapi mentalnya nggak akan berubah. Nah, maka tumbuh kembang harus seimbang. Nengen-tengen. Nah, puasa model bayi inilah yang melahirkan Syawal. Oh, setelah puasa ternyata dia lebih sering ngaji karena sering dengarkan kultum, dia baca Qur'annya lebih baik, dia belajar tahsin, dia membenarkan yang belum sempurna, dia sedekahnya lebih banyak, ke masjidnya lebih rajin, ada peningkatan, itu posone bayi. Tapi yang ketiga ada puasa ulat. Ulat itu tidak sekedar merubah kalau puasa, untuk revolusi, untuk hijrah, untuk inkilab, untuk konversi. Kalau masih ulat, ya nggak ada baiknya ulat itu. Wis njijiki, nggateli, ngerusak, mengarep ngelemok ke awak, apapun yang di depannya sesenang dilahap, entah milik siapa itu nggak untung. Dan dia terikat oleh daun, terikat oleh ranting, nggak merdeka. Namanya ulat. Tapi jangan sudon. Ulat kalau sudah berpuasa kita kalah. Kalau ulat sudah berkepompong, udah. Namanya aja berubah. Jadi kupu, bukan jadi ulat lagi. Bukan ulat besar, bukan ulat langsing, tapi kupu. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang hijrah, konversi, namanya juga dirubah. Klesus Clay jadi Muhammad Ali, Cat Stephen jadi Yusuf Islam, Darwaji jadi Abdul Aziz, Sumarno jadi Ahmad Nur Umam, Hendri Laksono Nugroho jadi Abdullah Sunono. Itu nama-nama hijrah. Itu saya juga pengen dulu waktu kenal agama, karena saya awalnya juga orang biasa-biasa, saya kira begitu ngaji saya ingin ganti nama. Kalau Didik Purwodarsono kan masih netral itu, belum tentu tahu kalau Ustadz guru ngaji apalagi punya pesantren kan ya wagu Al Mukarram Kiai Haji Didik Purwodarsono. Ya saya juga punya nama Abdul Rahman Haris, tapi begitu saya lapor bapak saya dimarahi. Namamu itu bahasa Jawa, mau ngatur orang Jawa itu doaku. Nah, itu. Jadi sekalian hijrah nama. Dari ulat jadi kupu. Tidak namanya yang berubah, tapi bentuknya berubah. Penampilannya berubah. Jadi langsing, jadi indah, jadi merdeka, bisa terbang. Dan perilakunya yang semula jadi ancaman juga hijrah. Menjadi harapan, menyenangkan, membantu penyerbukan, membuat orang suka didatangi. Nah, seharusnya puasa yang kita lakukan adalah puasanya model ulat itu idealnya, tapi minimal model bayi. Jangan sampai kita mengulang-ulang puasa model karena waktu yang terbatas. Kalau kita ingin berpuasa model ulat, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang menang, in minal aidin wal faidin, menjadi orang yang matinya nanti mati mulia, nasib kita nasib yang bejo tadi, maka Ramadan nanti paling tidak itu kita punya 3 hal yang harus kita catat. Yang pertama ada 5 hal, yakni apa? Tujuan, target. Jadi Ramadan harus kita pasang target. Saya berlapar-lapar, berhaus-haus dengan terawih, saya harus dapat apa? Ini ngulang-ngulang saja, hanya peringatan, minimal 5 lah yang kita pasang. Yang pertama, jelas yang paling utama dan pertama adalah la'alakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tugas puasa, tujuan pertama tadi adalah membentuk pribadi yang takwa. Apa takwa itu? Ya gampang tadi. Zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Itulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kita tingkatkan keyakinan kita, kebutuhan kita, bahwa kita tidak bisa hidup yang manusiawi tanpa Quran. Nggak mungkin. Kita itu kan produk Allah yang super canggih. Quran itu ibarat buku petunjuk operasional. Rasul itu sebagai teknisi instruktur operasional. Nah, kalau ada produk teknologi super canggih, kok menolak tidak butuh buku petunjuk operasional dari pabriknya dan teknisi dari pabriknya, itu bukan cerdas, tapi jahil, bodoh. Dan dia tidak akan sukses, tidak akan berprestasi, tidak akan bahagia, apalagi beruntung. Maka kita takwa. Kedekatan kita terhadap Al-Quran ditingkatkan. Yang kedua, target Ramadan apa? Itkum minan nar, terbebas dari api neraka, atau terampuni segala dosa.
Karena Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan perhitungan strategi tadi, dengan wasilah, dengan jihad tadi, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Mentipek dosa, bersih. Karena sebelum Ramadan kalau ditegakkan akuntansi pahala dan dosa, jelas dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Maka Ramadan kita tipek. Yang ketiga, Ramadan kita punya target untuk dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisar. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu momentum, bonus. Satu malam beramal Allah janjikan lebih panjang daripada 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Itu seumur hidup yang panjang. Padahal cuma semalam. Coba bayangkan. Apa tidak tergiur? Kalau diteruskan dengan bayaran kira-kira gimana? Kerja semalam dapat gaji lebih daripada 1000 bulan. Pasti kita nggak akan tidur. Lembur datang lebih awal, serius, khusyuk. Karena bayaran. Tapi kalau ganjaran kita kadang-kadang belum betul. Kemudian yang keempat, Ramadan nanti kita berusaha untuk Idul Fitri. Kembali menjadi fitrah. Menjadi manusia yang manusiawi sebagai Pithecanthropus erectus. Makhluk yang bisa berdiri tegak. Dalam berdiri tegak kita punya posisi fujur, tempatnya ulu hati ke bawah, takwa, ulu hati ke atas. Wa nafsi wa masawaha, fa'alhamaha fujuroha wa takwaha. Yang bawah tempatnya tuntutan, yang atas tempatnya tuntunan. Maka kita harus latihan Ramadan nanti jadi manusia. Silahkan punya tuntutan, minimal 3, makan, minum, seks. Nah, itu harus dituntun. Ketika lapar, makannya dituntun. Ketika haus, makannya dituntun. Ketika tertarik dengan lawan jenis, penyalurannya dituntun. Itu manusia, beda dengan binatang. Binatang lapar, ya tidak ada tuntunan. Langsung makan, nyari, nyuri. Itu nggak haus, ya langsung minum. Binatang musim kawin ya nggak pikir itu siapa pasangan siapa, nggak mikir. Karena apa? Mereka hanya pakai tuntutan tapi tidak punya tuntutan. Mereka hanya berdasarkan syahwat tapi tidak menggunakan akal sehat. Nah, Idul Fitri dilatih setiap hari, siang hari untuk menahan makan, minum, dan seks. Untuk apa? Untuk supaya kita jadi manusia. Bedanya manusia adalah distansi dan moderasi. Bisa mengambil jarak, mengatur diri mana subjek, kemana objek. Gitu. Kemudian yang kelima, Ramadan itu untuk Syawal, untuk peningkatan. Meningkatkan kualitas diri, kualitas hidup, bukan peningkatan berat badan. Ada peningkatan takwa, ibadah, ilmu. Monggo, harus lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang pertama, target 5 tadi harus ditetapkan. Yang kedua, kita hendaknya punya kurikulum. Supaya kita jadi orang yang bertakwa harus ada kurikulum. Apa saja yang harus saya biasakan di bulan Ramadan? Yang pertama apa tadi? Yang secara umum, yakinkan puasa kita sah. Untuk menggugurkan kewajiban. Sehingga tidak batal syahadat kita dengan puasa Ramadan. Tetapi, kalau kita ingin beruntung tadi, isilah dengan kurikulum takwa. Kurikulum takwa itu banyak Bapak Ibu, tapi saya ingatkan di sini 5 saja. Yang disebut berurutan di dalam surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai ayat 21. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun ahidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ramadan nanti kita isi kegiatan itu dengan apa? Pertama, latihan menjadi muhsinin. Menjadi orang yang lebih baik, di atas adil, di atas rata-rata. Yang lebih suka memberi ketimbang meminta, lebih suka melayani ketimbang menuntut tadi. Yang sadar atas kewajiban bukan haknya. Itu orang muhsinin. Maka biasanya kalau habis Ramadan di Jogja ini kalau Sawalan biasanya dibahas surat Al-Imran 133 sampai 135. Ayat 134-nya nyebut tuh alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi muhsinin orang baik. Yani orang yang suka melayani dengan ikhlas, orang yang sabar kalau tidak dibalas, dan orang yang memaafkan tanpa beban dalam kehidupan sehari-hari. Itu jadi kupu. Melayani, memberi.
Nah, itu yang pertama, menjadi muhsinin. Jadilah orang baik. Yang kedua, ayat 17-nya gitu. Ayat itu, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu pada malam hari tidurnya sedikit. Ya, Ramadan nanti kita gunakan latihan takwa mengurangi tidur malam. Kalau mau tidur siang silahkan, namanya qailulah. Bisa sebelum duhur, bisa setelah duhur. Tapi kita dilarang untuk tidur setelah asar sampai maghrib karena itu akan mendatangkan penyakit, minimal penyakit jiwa. Tapi kalau kita tidur sebelum subuh, setelah subuh sampai matahari terbit, itu nanti akan tidak memberkahi rezeki kita. Yang diizinkan siang adalah sebelum duhur atau setelah duhur. Itu qailulah namanya, tidur yang baik. Tapi malam kita kurangi. Kita tidur lebih malam dan bangun lebih awal. Tidur lebih malam kenapa? Kita tarawih, kita tadarus wan juz, kita cari ilmu, bukan nonton TV. Nah, kita bangun lebih awal untuk apa? Di samping untuk sahur, untuk istighfar, untuk dekat kepada Allah, dan seterusnya. Jadi, mengurangi tidur malam. Itu kurikulum yang kedua. Menghidupkan malam. Ya, siangnya puasa, malamnya qiyam. Yang ketiga, Bapak Ibu, Ramadan nanti kita gunakan apa? Wabil asharihum yastakfirun. Dan dari waktu sahurnya dia beristighfar. Jadi sahur itu bukan hanya untuk sarapan. Kita bangun sahur bukan hanya untuk sarapan seperti ular tadi, tapi untuk istighfar. Karena Allah pada waktu itu turun ke langit dunia, dekat dengan kita. Siapa yang minta tolong akan aku tolong, yang berdoa akan aku kabulkan, yang mohon ampun akan aku ampuni. Nah, momentum itu dimanfaatkan ketika pas bangun lebih awal tadi. Jangan hanya nonton komedi, nonton TV, main HP yang nggak karu-karuan, tapi digunakan untuk memungsikan kedekatan Allah tadi. Kemudian yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dari hartanya ada hak yang harus dikeluarkan bagi orang-orang yang minta maupun yang tidak. Kita amati lingkungan kita dalam situasi kadang-kadang orang kaya bisa jadi karena kena dampak corona bisa jadi miskin. Kita cari-cari, kita kasih harta kita, ada hak bagi mereka. Dengan zakat kita, dengan ngasih buka untuk orang yang berpuasa, dengan wakaf kita, dengan sedekah-sedekah yang lain, monggo silahkan. Nah, yang kelima, kita seimbang. Itu wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, dan kepada dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan. Artinya harus seimbang. Namanya kupu itu harus punya dua sayap. Jangan sayapnya patah atau sayap sebelah atau tanpa sayap. Kalau kupu itu punya sayap kanan dan kiri. Artinya apa? Kita harus menunjukkan dua kesolehan. Soleh individual dan soleh sosial. Kita fardu ain juga beres, fardu kifayah juga beres. Sesibuk apapun jadi ustadz, jadi guru, jadi ini, jangan lupa juga mendidik dirinya sendiri. Kadang-kadang jebakan bagi ustadz seperti saya, Ramadan sibuk ceramah, sibuk ini kemana-mana, tahu-tahu Ramadannya sudah habis, kita belum dapat apa-apa. Nah, kita jangan, jadilah yang seimbang, seperti kupu, tawazun, adil. Nah, itu program Ramadan. Monggo, dikembalikan dari surat Ad-Dariyat ayat 15-21. Minimal 5 kurikulum. Entah sekolah, entah masjid, entah keluarga, kalau bisa mengharapkan itu dijadikan target kurikulum tercapai. Kemudian yang terakhir, Ramadan hendaknya kita gunakan untuk meraih keberkahan. Karena apa? Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah yang diawali dengan mulai Rajab tadi. Nah, apa tanda berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Paling tidak ada 5 kebaikan yang harus kita dapatkan setelah Ramadan. Silakan baca surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau takwa kita tercapai tadi, Ramadan bisa menatawa, Allah akan memberikan solusi. Seberat apapun problem kita, ada syariat untuk menyelesaikan. Allah akan memberikan jalan keluar. Cuma kadang-kadang ketika Allah memberikan solusi syariat, kita sering menolak karena bertentangan dengan hawa nafsu kita. Sehingga masalah kita nggak akan selesai. Nah, jadi ada solusi, ada jalan keluar. Makhraja, mukjizat. Yang kedua, orang bertakwa itu apa hadiahnya? Wa yarsukhu min haitsu la yahtasib. Akan ada perbaikan ekonomi. Rezeki kita akan tambah, datang yang tak terduga. Jadi orang yang takwa berhasil puasanya tadi, puasa model olah tadi, akan kelihatan ekonominya tumbuh, ekonominya hidup kembali. Apalagi setelah krisis selama ini, hidup kita tumbuh ekonomi kembali. Yang ketiga,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dimudahkan urusannya. Urusannya mudah. Karena Allah yang nolong, Allah yang dampingi. Lek dipikir mumet, lek disawang ruwet, dirasake sumpek. Ning nyatane lek dilakoni yang gremet. Yang kita takutkan ternyata tidak sengeri ketika kita membayangkan. Anak banyak itu ternyata ya mudah, ngopeni murid banyak ya mudah, yayasan berkembang ya mudah. Yang repotkan kan orang nggak punya urusan. Nah, jadi urusan banyak nggak jadi masalah, tapi Allah kasih kemudahan. Kenapa? Kita dapat hadiah. Sebab kita latihan tadi. Yang keempat, orang yang bertakwa itu Allah nyatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Allah akan menutup segala aib-aibnya, kekurangan. Tidak ada orang yang tidak punya aib. Apalagi saya sebagai manusia biasa, aib saya banyak. Kalau Anda tahu aib saya, mesti nggak mau mendengarkan ceramah saya. Tapi kan Allah menutup. Kenapa? Kita hati-hati dengan hidup. Nah, makanya banyak orang tidak berani menceramai orang yang paling dekat dengan diri. Kenapa? Yang paling dekat itu tahu aibnya sehari-hari. Saya nggak berani menceramai istri saya. Kenapa? Istri saya paling tahu kekurangan saya. Paling ya dilokke ming bulan baleni, yang teori, kayaknya akeh, paling begitu. Jadi oleh karena itu, kita aibnya tertutup sehingga di masyarakat jadi terhormat, mulia, berwibawa. Bukan karena kita suci, nggak mungkin manusia suci itu nggak mungkin, steril itu nggak mungkin, kita banyak aib. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, wa yu'zim lahu ajra, dan akan dilipat gandakan pahala baginya. Ramadan memang berlipat ganda pahala kita, khusus Ramadan. Tapi hendaknya di luar bulan Ramadan, menunggu Ramadan berikutnya, kita bertambah amal kebaikan kita, bertambah pahala kita, berkualitas amal kita. Itu namanya poso yang sukses. Nah, mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini, sebenarnya saya ingin ngomong banyak, ingin santai, tapi karena materinya padat dan waktunya singkat, ya kira-kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjalani hidup dengan petunjuk tadi, ya yang 0 sampai 20, ya serius dalam berprestasi, yang 20-40 bagaimana serius meraih kesuksesan, yang 40-60 bagaimana lebih menekankan mencari kebahagiaan, dan kalau 60 ke atas seperti saya sudah harus mencari keberuntungan. Nah, Ramadan nanti kita gunakan untuk latihan-latihan semacam itu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sehat, iman kita kuat, memasuki Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu, matur nuwun. Banyak kurangnya maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.